untuk Allah. Kita ngaji ya hanya untuk dalam bahasanya menyenangkan dan mohon tidak berbincang, tidak berbicara dengan tetangga ya. Kita dengarkan nasihat dari guru kita, semoga kita mendapatkan berkahnya. Ya, monggo Ustaz. Semuanya di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Al-Akh Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi bersama majelis taklim Manarul Ilmi. Semoga langkah kaki kita, perjalanan kita menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan terbenamnya matahari tadi sore, maka itu artinya hari tasyrik telah berakhir. Dan malam hari ini kita sudah berada di tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata beliau, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Yang artinya, tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada satu amalan yang ganjarannya lebih besar di sisi Allah daripada amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba pada 10 yang awal pada bulan Zulhijjah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan dari awal Zulhijjah sampai di akhir, yaitu 10 Zulhijjah, bahkan hari-hari tasriknya, mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bulan yang lalu. Menurut catatan saya, terakhir pada bulan yang lalu, saya menyampaikan topik tentang mafatihur rizq, kunci-kunci rizki. Dan menurut catatan saya pula, pada bulan yang lalu, saya baru menyampaikan tentang konsep rizki menurut Islam. Betul ya? Konsep rizki menurut Islam. Dan itu sudah kami sampaikan panjang lebar. Hari ini saya lebih menitik beratkan pada amalan-amalan pembuka pintu rizki. Kenapa? Karena 14 abad yang silam, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, mohon maaf, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi." Artinya, sesungguhnya rizki di sisi Allah. Saya ulang. Sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malam hari ini kami akan sampaikan amalan-amalan ketaatan yang bisa membuka pintu-pintu rizki. Apa amalannya? Kalau konsepnya sudah jelas, bulan yang lalu saya sudah sampaikan. Saya tidak perlu ulang lagi. Hari ini kita masuk amalan-amalan pembuka pintu rizki. Di antara amalannya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau waktunya tidak cukup, ya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jika Allah takdirkan kita bertemu kembali. Saya sebutkan dulu yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu kemudian yang ada dalam hadis Nabi. Urut aja ya, urut. Bahkan kami akan sebutkan amalan-amalan pembuka pintu rizki yang ada dalam Al-Quran sesuai urutan surat. Jadi urutan surat. Surat apa, setelahnya surat apa. Yang ada di surat itu amalannya. Kita langsung saja masuk pada amalan yang pertama.
Amalan yang pertama, pembuka pintu rizki adalah melakukan hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah. Melakukan hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu pasti dalam hati bertanya, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang itu kalau hijrahnya karena Allah, maka Allah akan lapangkan rizkinya. Dalilnya Bapak Ibu bisa kita lihat dalam Al-Quran, karena tadi saya sudah janji Al-Quran dulu, baru hadis. Di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat An-Nisa. Berarti nanti kalau begitu amalan yang nomor 2 setelah An-Nisa, entah surat apa. Jadi begitu, kami urutkan begitu. Sesuai nomor surat dalam Al-Quran. Saya ulang, melakukan hijrah karena Allah termasuk pembuka pintu rizki. Dalilnya surat yang keempat An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya ayat yang ke-100. Surat yang keempat An-Nisa ayatnya ayat yang ke-100. Kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, silakan Ustaz. Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Nah, berhijrah di jalan Allah. Hijrahnya karena Allah. Lanjut. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Terus. Dan rezeki yang banyak. Nah, itu. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Lanjut Ustaz. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, Iya. kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, Lalu? maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Lanjut. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi amalan yang pertama adalah hijrah karena Allah. Tadi kalau kita dengarkan terjemahannya yang dibaca oleh Ustadz Samsul tadi, di akhir kalimat ada firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan yang terjemahannya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa sebelum sampai ke tempat yang dituju. Jadi ayat ini persis seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis beliau, cerita tentang orang yang membunuh 100 orang. Pernah dengar kisah ini? Itu disebutkan di dalam riwayat Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim. Nomor aslinya 2766. Saya bacakan saja. Itu nomor aslinya di Sahih Muslim. 2766. Saya bacakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian orang tersebut mencari orang alim yang banyak ilmunya. Lalu ditujukan oleh seorang rahib pendeta Yahudi. Lalu orang itu mendatangi si rahib pendeta tersebut. Maka orang ini berkata terus terang kepada si rahib, aku telah melenyapkan 99 orang. Apakah masih ada tobatku diterima? Apakah tobatku masih diterima? Maka rahib itu menjawab, tidak, tobatmu tidak akan diterima. Daripada ganjil digenapi sekali. Karena jawabannya tidak mencocoki hatinya. Maka dilenyapkan rahib tersebut. Sehingga dia membunuh 100 orang. 100 nyawa tewas ada di tangannya. Lalu dia pun mencari orang alim, orang yang berilmu. Maka berjumpalah dia seorang alim. Lalu dia sampaikan bahwasannya, aku telah membunuh 100 orang. Apakah tobatku masih diterima? Maka orang alim itu menjawab, ya, tobatmu masih diterima. Tapi dengan syarat,
Tidak ada penghalang antara tobatmu dengan dirimu. Tapi syaratnya, pergilah kau ke daerah A, misalnya X. Kata para alim ulama, daerah yang dimaksud oleh orang alim ini adalah daerah yang disebut dengan Nasrah. Negerinya bernama negeri Nasrah, pertolongan. Sedangkan negeri di mana orang ini tinggal, si pembunuh ini, namanya negeri Kafrah. Daerahnya namanya Kafrah. Baik. Pergilah kau di sebuah tempat daerah yang namanya Nasrah itu. Negeri yang di situ banyak orang-orang soleh. Karena kalau kau bertobat dan kau masih tinggal di negeri di mana kau tinggal itu, maka kau tetap akan melakukan perbuatan yang sama. Singkat cerita. Maka laki-laki ini pun menjalankan apa yang menjadi nasihat orang alim tersebut. Sampai di perjalanan, ajal menjemput. Maka wafatlah dia. Lalu kemudian Allah menurunkan 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab. Kata malaikat rahmat, orang ini bagianku. Ya, karena dia telah berniat ke negeri orang-orang yang baik. Ya, maka tobatnya diterima oleh Allah. Dia sudah niat untuk bertobat. Katanya malaikat azab, nggak bisa. Syaratnya taubat diterima kalau dia sudah sampai ke negeri orang-orang soleh tersebut. Maka orang ini bagianku, yaitu azab. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 1 malaikat untuk menyelesaikan 2 malaikat, urusan 2 malaikat ini. Maka dari sini riwayatnya dibagi 2. Dua-duanya sahih. Riwayat yang pertama mengatakan disuruh mengukur jaraknya, mana yang lebih dekat. Negeri yang dia tinggalkan atau negeri yang dia tuju. Ternyata setelah diukur, jarak yang lebih dekat adalah negeri yang mau dia tuju. Maka dengan rahmatnya Allah, laki-laki ini taubatnya diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah. Riwayat yang kedua bukan diukur jaraknya. Malaikat yang ketiga ini memerintahkan, coba kalian lihat dadanya orang ini menghadap kemana. Dadanya saat dia meninggal. Ternyata begitu dicek dadanya saat meninggal, mengarah ke negeri yang akan dituju. Maka dengan rahmatnya Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti kalau begitu, berarti intinya adalah orang itu kalau hijrahnya karena Allah, bumi Allah itu luas dan Allah siapkan rizki, harus hijrah. Makanya Bapak Ibu sekalian, katanya para alim ulama, lah ini supaya jelas ya, hijrah itu ada 3 macam Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat tadi sama hadis tadi, riwayat Muslim, cerita orang yang membunuh 100 orang tadi. Maka kata para alim ulama, kalau begitu hijrah itu ada 3. Ada yang namanya hijrah makan, ada yang namanya hijrah amal, dan ada yang namanya hijrah amil. Ada hijrah makan, hijrah amal, hijrah amil. Apa itu hijrah makan? Hijrah makan adalah hijrah tempat, eksodus. Hijrah tempat. Ya, seperti yang dilakukan oleh si pembunuh 100 orang tadi. Awalnya dia berada di kawasan Kafrah, dia berniat untuk pindah ke negeri Nasrah, negeri pertolongan. Berarti hijrah tempat, eksodus. Baik. Yang kedua, hijrah amal. Apa hijrah amal? Hijrah dari perbuatan. Yang dahulunya dia sebagai seorang pembunuh, dia ingin merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu namanya hijrah amal. Dulunya peminum, lalu kemudian dia pengen jadi orang soleh. Dulunya dia durhaka sama orang tua, lalu kemudian dia pengen jadi anak yang bakti sama orang tua. Dahulunya dia suka berjudi, dia menjadi orang yang ahli sodako, bukan berjudi. Dahulunya dia suka berzina, maka dia menjadi orang yang memelihara diri dari perbuatan yang Allah haramkan tersebut. Jadi merubah. Ya, namanya hijrah amal, hijrah perbuatan. Baik. Dan orang ini melakukan itu. Lalu yang ketiga, hijrah amil. Orang ini juga melakukan. Yang bunuh 100 orang tadi. Apa itu hijrah amil? Hijrah amil itu adalah hijrah dari orang yang berbuat. Pelaku. Hijrah dari orang yang melakukan perbuatan maksiat. Berarti Ustaz, hijrah dari teman-teman yang melakukan maksiat. Oh iya.
Sebab Bapak Ibu mohon maaf, orang itu hijrahnya tidak akan sempurna apabila dia tidak melakukan yang nomor 3 ini. Sebab kan ada di masyarakat kita, dia sudah pindah tempat, yang dulunya dia berada di kawasan yang tidak kondusif, dia berada di zona-zona yang di situ banyak pelaku maksiat, lalu dia pindah tempat ke negerinya orang-orang soleh, kampungnya di kawasan orang-orang soleh. Masya Allah, betul, hijrah makan. Yang kedua, dia sudah berubah. Dulunya dia tidak pernah taklim, dulunya dia tidak pernah ke masjid, sekarang 5 waktu ke masjid. Masya Allah, hijrah amal. Nah, yang nomor 3 kadang-kadang tidak diperhatikan, yaitu hijrah amil. Dia masih berteman dengan pelaku maksiat. Makanya saya punya seorang teman, dia mengatakan kepada saya, Ustadz, alhamdulillah saya sudah dapat hidayah dari Allah, sudah tak tinggalkan semua Ustadz. Wah, kalau saya lihat ingat dosa saya Ustadz, Allahu Akbar, itu mau 5 sudah tak lakoni semua Ustadz. Alhamdulillah Allah ngasih saya hidayah, sudah tak tinggalkan dan saya sudah pindah tempat. Karena tempat di mana dulu saya tinggal lingkungannya, ya Allah Ustadz, ndak yang tua, ndak yang muda, itu pelaku maksiat tok, kampung itu isinya maksiat Ustadz. Dan saya sudah pindah. Saya tanya ya sama antum, tolong dijawab. Antum sudah hijrah dari teman-teman antum. Lah ya iku sih gak iso Ustaz. Koncoplek ya Ustaz. Besti teman baik. Ya, saya tetap berteman dengan mereka, tapi tujuan saya Ustaz menasihati mereka. Kalau antum kuat, antum punya akidah pondasi sudah matang, nggak apa-apa. Tapi kalau antum pondasi antum belum kuat dan antum masih berada berteman dengan mereka, yang dikhawatirkan iman antum akan luntur dan lentur gara-gara syubhat yang mereka bisikkan ke hati antum. Lebih baik antum left dari pertemanan dengan mereka, left berteman dengan mereka. Masih banyak teman-teman yang soleh. Allah akan pilihkan antum teman-teman yang soleh. Tinggalkan. Ya. Kalau antum kuat, tidak apa-apa. Ya. Lah itu kadang-kadang Ustadz dia itu, ya kadang-kadang membisikkan syubhat dan seterusnya. Makanya tinggalkan daripada hijrah antum nggak bisa optimal. Ya. Tobat antum tidak diterima oleh Allah, lebih baik left dari pertemanan dengan mereka. Baik itu dari media sosial ataupun pertemanan, yaitu secara di lingkungan dan seterusnya. Baik, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, hijrah itu ada 3 itu tadi. Ya makan, ya amal, ya amil. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Karena teman itu bawa pengaruh, teman itu. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Ya, agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan, wala yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang beriman. Dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kita mengadakan acara walimah saja itu harus selektif. Buktinya Nabi tadi mengatakan, janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang-orang yang bertakwa. Jadi ngadakan walimah apapun, walimatul akikoh, walimatul urus, resepsi pernikahan, walimatul akad nikah, ya, walimatul khitan dan seterusnya, ya. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, bi'sal walimah, seburuk-buruk makanan walimah, seburuk-buruk makanan walimah adalah, yaitu undangan walimah yang di situ diundang hanya orang-orang kaya saja. Sedangkan undangan itu tidak melibatkan orang-orang miskin. Padahal orang-orang miskin itu orang-orang soleh. Maka itulah makanan terburuk, makanan walimah yang paling buruk, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan kepada kita semuanya harus selektif. Selektif, ya. Jadi meskipun dia miskin, tapi kalau dia soleh, maka yaitu kita berteman dengan mereka, kita ajak mereka makan ke rumah kita dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Ini yang nomor 1, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk, yaitu Bapak Ibu sekalian, yang nomor 2. Nomor 2. Amalan yang nomor 2, pembuka pintu rizki.
amalan-amalan pembuka pintu rizki. Yang nomor 2 adalah Quran. Tadi surat apa tadi nomor 1? An-Nisa ayat 100. Berarti karena kalau sesuai ayat Quran dan saya urutkan, yang nomor 2 amalannya adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang itu kalau banyak beristighfar? Istighfar itu minta ampun, Bapak Ibu, maknanya. Istighfar itu minta ampun. Orang itu kalau banyak istighfar dan banyak bertobat, nanti saya akan tunjukkan bedanya istighfar sama tobat. Saya ulang ya, orang itu kalau memperbanyak istighfar, minta ampun, dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalilnya adalah Quran surat Hud, Quran surat 11. Makanya setelah An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, baru Hud. Nah, jadi terus nanti suratnya itu urut terus setelahnya. Jadi nggak loncat-loncat. Saya memang sesuaikan urutan ya daripada suratnya. Surat Hud, surat 11 Hud. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Hud, ayat yang ketiga. Surat Hud, ayat yang ketiga. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Ya, kita dengarkan. Silakan Ustaz. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Syaratnya tadi ya, istighfar dan taubat. Mendapatkan ganjaran apa? Silakan Ustaz. Jika kamu mengerjakannya demikian, maka niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus. Diberikan oleh Allah nikmat terus-menerus. Lanjut, teruskan Ustaz. Kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Nah, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah perintah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, ya, kepada kaumnya. Nah, yaitu kaum Ad. Nah, bahwasanya Nabi Hud alaihissalam memerintahkan untuk agar kaumnya itu minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Apa balasannya jika mereka istighfar dan taubat? Allah akan memberikan kenikmatan yang terus-menerus. Yang dimaksud nikmat terus-menerus ini adalah limpahan rizki. Pak, Bu, ada satu kisah menarik ini. Disebutkan bahwasannya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, di juz yang ke-18 halaman 302. Dalam Tafsir Al-Qurtubi, di situ disebutkan bahwa Rabi bin Subai, atau disingkat Ibnu Subai, nama lengkapnya Rabi bin Subai rahimahullah. Ya, dia pernah berkata, ya, bahwasannya ada seseorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini pengakuannya Rabi bin Subai rahimahullah. Dia menceritakan Hasan Al-Basri. Memangnya siapa Ustaz Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ini Bapak Ibu seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang beliau ini wafat pada tahun 110 Hijriah. Usia wafat 88 tahun. Namanya tabi'in, berarti ketemu sahabat. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat ketemu Rasulullah. Kalau tabi'in ketemu sahabat tapi nggak ketemu Rasul. Nabi sudah wafat, mereka lahir ketika sahabat masih hidup. Nah, itu disebut tabi'in. Beda lagi dengan tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, orang yang lahir ketika sahabat sudah wafat. Jadi mereka hidupnya ketika tabi'in masih hidup. Jadi nggak ketemu sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi sudah wafat. Yang ada tabi'in, lalu dia lahir. Namanya tabi'ut tabi'in. Lah ini tabi'in, ketemu sahabat.
Namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan Bapak Ibu sekalian harus tahu, Hasan Al-Basri ini, beliau ini merupakan ya, seorang kibaru tabi'in. Ya. Jadi termasuk di kelompok tabi'in yang terkenal, terkemuka. Jadi ceritanya, kata Rabi bin Subai rahimahullah, datang orang kepada Hasan Al-Basri mengadukan tentang musim paceklik. Jadi orang ini lapor, di tempat kami musim paceklik. Apa yang harus kami lakukan? Katanya Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyak istighfar kepada Allah. Orang ini pergi, datang orang kedua. Beda laporannya. Dia mengatakan kepada Hasan Al-Basri bahwasanya dia adalah orang miskin. Apa yang harus kami lakukan agar Allah itu memberikan rizki kepada kami? Karena kami ini miskin. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah. Orang kedua pergi, datang orang ketiga. Orang ketiga berkata bahwasannya aku ini sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak keturunan. Apa yang harus aku lakukan agar Allah memberikan aku keturunan? Lagi-lagi Hasan Al-Basri menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah. Terakhir, orang keempat. Orang yang keempat ini datang, dia mengeluhkan, wahai Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya kami ini gagal panen. Kebun-kebun kami kering kerontang. Apa yang harus kami lakukan? Lagi-lagi untuk yang terakhir kalinya, Hasan Al-Basri tetap menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah. Setelah orang keempat pergi, maka Rabi bin Subai rahimahullah berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan. Hasan Al-Basri maksudnya, rahimahullah. Datang orang pertama mengadukan tentang masa paceklik yang mereka alami. Orang kedua miskin. Orang ketiga lama menikah, tidak punya anak. Orang keempat gagal panen. Dan kau jawab istighfar, 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 istighfar. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, aku menjawab mereka dengan jawaban yang sama. Aku perintahkan mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu bukan karena hasil opiniku, bukan. Tetapi karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Loh, apa ada ayatnya? Ada. Lalu beliau membacakan firman Allah. Surat apa? Ayo dicek. Surat nomor 71. Cek. Surat 71. Surat 71 itu surat apa? Nuh, betul. Surat Nuh, surat 71. Ayatnya nanti kita cocokkan ya. Kita cocokkan. Ya. Saya mau tanya ini sebelum tak tunjukkan ayatnya. Orang nomor 1 tadi mengeluhkan tentang apa tadi? Paceklik. Orang nomor 2 apa? Miskin. Orang nomor 3 apa? Lama menikah, tidak punya keturunan. Orang keempat apa tadi? Gagal panen. Kita dengarkan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat 71 ayatnya 10 sampai 12. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Ustaz, silakan. Maka aku katakan kepada mereka. Maksudnya aku di sini Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Silakan Ustaz. Mohonlah ampun kepada Tuhan. Berarti Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk istighfar. Minta ampun. Lanjut. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Orang kalau memperbanyak istighfar Ustaz, kira-kira apa yang Allah berikan Ustaz? Pelan-pelan. Ingat cerita tadi ya, cerita yang mengeluh kepada Hasan Al-Basri. Silakan Ustaz. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nah, niscaya dia akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ini sebagai jawaban untuk orang yang nomor 1, paceklik. Terus Ustaz, pelan-pelan. Di sini ada banyak ini. Ayat 12. Silakan Ustaz. Dan membanyakkan harta. Stop. Dia akan memperbanyak hartamu. Itu jawaban untuk keluhan orang yang nomor 2. Lanjut Ustaz. Dan anak-anakmu. Allah akan memperbanyak anak-anakmu. Jawaban untuk keluhan orang yang nomor 3. Yang lama menikah, tidak punya anak. Terakhir Ustaz. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun
dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, jawaban untuk orang yang mengeluh nomor 4, yang gagal total, ya gagal panen. Nah, seperti itu. Ya, kekeringan. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istighfar dan taubat merupakan pintu-pintu pembuka rizki. Sekarang saya akan sampaikan kepada panjenengan tentang istighfar dan taubat ini, supaya kajiannya urut, ya, tentang penjelasan istighfar ini, saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, makna dan hakikat istighfar. Apa sih istighfar itu? Istighfar ialah apa? Maknanya apa istighfar? Itu nomor 1. Nomor 1, istighfar, makna istighfar, itu 1. Nomor 2, hukum istighfar. Apa hukumnya istighfar? Orang itu minta ampun kepada Allah, hukumnya apa? Sebab nanti Bapak Ibu akan temukan beberapa hukum. Ada orang minta ampun kepada Allah itu hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram. Lu minta ampun kepada Allah hukumnya haram. Iya. Contohnya, sabar, nanti tak jelaskan. Yang penting nanti kita bahas hukum istighfar. Dibagi-bagi nanti. Itu nomor 2. Yang nomor 3, keutamaan orang yang memperbanyak istighfar. Apa manfaatnya orang kalau suka istighfar? Dikit-dikit istighfar, ya. Apalagi zikir pagi petang ada sayyidul istighfar. Ada lagi yang dibaca 100 kali itu, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Oh itu. Belum lagi ketika sholat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Loh, seperti itu. Ya, apalagi orang pulang haji, pulang umrah, kan ada doanya itu. Ada doanya. Ya, pulang haji, pulang umrah, bagi mereka yang pulang haji, selesai umrah, ketika pulang ke tanah air kan ada doanya. Doanya ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali ayibuna taib, kami kembali bertobat kepadamu ya Allah. Ya. Ayibuna taibuna abiduna li rabbina. Kami kembali menyembah kepadamu ya Rabb. Ya, hamidun, dan kami kembali memuji kepadamu. Itu jadi janji dia itu sebenarnya. Jadi tobatlah. Anehnya pulang haji tambah kumat. Katanya tobat, padahal bacaannya itu. Ya, baik, itu nanti tambah panjang nanti kalau ke sana. Kita sampaikan, kita sebutkan itu yang tadi nomor berapa? Nomor 3, keutamaan. Yang nomor 4, waktu-waktu dan tempat-tempat dianjurkan istighfar. Kapan saja kita ini disuruh istighfar. Istighfar itu dibaca saat kapan saja. Waktunya kapan, tempatnya kapan. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Itu materi nomor 4. Materi yang nomor 5, perbedaan istighfar dan taubat. Nah, apa bedanya istighfar? Minta ampun sama taubat. Ya, sepertinya kadang-kadang kita sulit untuk membedakan. Astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Terus ada lagi, aku bertobat kepadamu ya Allah. Bedanya di mana ya? Antara istighfar dengan taubat. Nah, nanti kita sebutkan perbedaannya. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Makna hakikat istighfar. Makna dan hakikat istighfar. Ya. Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, istighfar itu diambil dari kata ghafara. Ghafara yang maknanya adalah menutupi. Istighfar itu dari kata ghafara yang artinya menutupi. Ya, menutupi. Sehingga ya, kata para alim ulama bahwasanya istighfar itu berarti maknanya adalah memohon ampunan. Ya, untuk menutupi semua dosa-dosanya, memohon ampunan kepada Allah untuk menutupi semua dosa-dosanya. Ditutup semua dosanya. Jadi istighfar itu asal katanya ghafara yang artinya menutup. Berarti kalau gitu istighfar itu maknanya adalah meminta ampun kepada Allah untuk menutupi dosa-dosanya. Baik. Dan kata para alim ulama, istighfar itu modelnya ada 2. Istighfar itu bentuknya ada 2. Ada yang istighfar itu di lisan, ada istighfar itu dengan amalan anggota badan. Nah, ada orang itu istighfar di lisan, berarti lisan. Berarti disebut lisan. Ada yang dengan amalan anggota badan. Contohnya apa? Contoh, supaya gampang, kita kasih contoh. Istighfar yang dengan lisan dulu. Istighfar dengan lisan.
Ya, contohnya saya kasih contoh, minta tolong minta tolong dibuka Ustadz, kitab Sahih Targhib wa Tarhib Ustadz, jilid 3, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3, yaitu jilid 3. Ya, nomornya agak ke belakang Ustadz, nomor 1542. 1542. Kita dengarkan ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1542. Ini riwayat Muslim dan ada di kitab Sahih Targhib wa Tarhib 1542. Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ingat ya, tolong diingat-ingat istighfar tapi dengan lisan. Nabi bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marratin huttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr." Silakan Ustaz. Baca terjemahannya 1542 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, isinya Ustaz. dan barang siapa yang mengucapkan Siapa yang mengucapkan? Silakan. Subhanallah walhamdulillah, Maha suci Allah, Bukan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, Ya, subhanallah wa bihamdihi. Terus? Maha suci Allah, dan dengan memujinya Nah, subhanallah wa bihamdihi. Terus? dalam satu hari 100 kali. Siapa yang mengucapkan itu dalam satu hari 100 kali? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. 100 kali, maka Niscaya diampuni dosa-dosanya, dosa-dosanya. Terus? sekalipun seperti banyaknya buih lautan. Masya Allah. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini yang namanya minta ampun tapi di lisan. Lisan yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu otomatis dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan loh ini, maka diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yaitu Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang, ba'da subuh atau ba'da asar, boleh ba'da maghrib dibaca boleh. Katanya Nabi, orang yang membaca Sayyidul Istighfar ketika pagi, maka kalau hari itu dia meninggal, ya, maka dia masuk surga. Kalau dia bacanya sore, maka kalau sore itu malam itu dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, ya, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, wa abu'u bi dhanbi, aku telah melakukan dosa. Itu artinya wa abu'u bidzambi, aku mengakui aku telah melakukan dosa yang sangat banyak. Faghfirli, ya, faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Itu lisan, karena kita ucapkan itu istighfar di lisan. Istighfar di lisan. Contoh seperti panjenengan, mohon maaf setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Itu istighfar minta ampun di lisan. Contoh ketika kita sholat, duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni. Allahumma gfirli atau Rabbi firli, warhamni. Boleh. Ya, Rabbi firli atau Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Loh, istighfar. Termasuk ketika tahiyat, setelah membaca innaka hamidum majid, setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, itu ada tambahan doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah aku telah melakukan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indik, ampuni aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Ya, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan yaitu sayangilah aku, rahmatilah aku, ya, karena engkau sesungguhnya maha pengasih lagi maha penyayang, ya, dan seterusnya ya. Maka ini menunjukkan minta ampunnya itu di lisan.
Ya, termasuk ketika setelah sholat duha. Setelah sholat duha. Setelah sholat duha itu kan doanya itu kan ada wiridnya itu setelah sholat duha. Lah wiridnya itu yang kadang-kadang kita lupa membacanya. Yang kita ingat itu setelah sholat duha, ya Allah, kalau rizkiku masih di langit, turunkan. Kalau rizkiku masih di bumi, keluar. Kalau rizkiku jauh, dekatkan. Kalau rizkiku bercampur dengan yang haram, sucikan. Gitu ya. Padahal doa itu doif, doa itu. Doif doa itu. Maka jangan dipakai. Doa itu doif. Yang benar itu riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dalam kitabnya Imam Bukhari, namanya Adabul Mufrad. Itu setelah duha, Nabi mengajarkan dibaca 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Wa tub alayya, terima taubatku. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini menunjukkan berarti istighfarnya di apa tadi? Lisan. Ada Pak Bu, lah ini yang menarik ini. Istighfar itu minta ampun, panjenengan tidak perlu mengucapkan istighfar. Astagfirullah, nggak perlu. Istighfarnya dengan amalan anggota badan. Anda lakukan amalan itu, otomatis dosa Anda diampuni. Padahal panjenengan tidak mengucapkan istighfar. Contohnya Ustaz, coba minta tolong Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. STWT jilid 4. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib, ya. Nomornya ya, Sahih Targhib wa Tarhib 1700, sebentar. Ya, jamaah biasanya nyebut STWT. 27, oh mohon maaf, bukan jilid 4. Jilid 5 ini insya Allah, jilid 5. 2718. 2718. Insya Allah. Ya, insya Allah itu. 2718. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Silakan Ustaz. 2718. Iya, silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Silakan Ustaz. Dari Al-Bara radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya tidaklah dua orang muslim saling berjumpa terus lalu saling berjabat tangan, lanjut, melainkan dosa keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Allahu Akbar. Oh, dua orang muslim salaman tangan toh, padahal dia nggak nyebut istighfar, dia nggak ngucapkan astagfir, enggak, ya. Salaman tangan itu peluntur dosa, bahkan ada dalil tambahan seperti lunturnya, bergugurnya daun-daun dari tangkainya, dari rantingnya, berguguran dosa-dosa. Masya Allah. Makanya salaman tangan yang banyak. Ya, salaman tangan di sini ada tempatnya. Ya, jangan setelah sholat salaman tangan. Ya, ini tidak ada tuntunannya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika berjumpa salaman tangan. Ya, ketika ketemu salaman tangan. Itu ya, baik. Bahkan ada lagi yang dilakukan oleh anggota badan, bukan dengan lisan. Otomatis dosa kita diampuni. Istighfar dengan anggota badan. Di antaranya adalah, minta tolong Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya nomor 2000, jilid 5 ini, jilid 5. 2526, 2526. Sadar tidak sadar, panjenengan ketika melakukan amalan yang akan dibacakan oleh Ustaz Samsul ini, sadar tidak sadar, otomatis diampuni oleh Allah. Sekalipun dosa besar. Padahal panjenengan tidak membaca istighfar. Tapi dengan melakukan amalan anggota badan. Apa itu? Nomor 2526. Silakan Ustaz, kita dengarkan. Iya, dari Maimunah, mohon maaf yang dibaca yang di bawahnya Ustaz. Iya. Baik, 2526 yang ini Ustaz. Dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Munah, dari kamu. Jam berapa ini? Malam Jumat ini. Masya Allah. Kenapa bisa tembus ke dari Munah?
Ya, silakan Ustaz, silakan. Apa-apa. Ya. Ya, ini supaya tidak tegang ini ya. Silakan. Tafadhal Ustaz. Ya. Dari Maimunah radhiyallahu anha. Nah, baca bawahnya ya Ustaz, paling bawah. Silakan. Seseorang Orang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Seraya berkata, Nah, kita dengarkan. Laki-laki ini berkata, "Inni adzanabtu dzamban 'aziman." Silakan. sesungguhnya saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia nggak nyebut dosa apa itu. Tapi yang jelas dia mengatakan, aku melakukan dosa yang sangat besar. Terus laki-laki ini tanya, "Fahalli min taubatin?" Silakan. Apakah saya masih bisa bertaubat? Apakah saya masih bisa taubat? Dosaku diampuni oleh Allah? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Anda akan kaget. Orang ini nggak disuruh istighfar, sholat sunat taubat. Enggak. Malah Nabi tanya sama orang ini. Silakan Ustaz. Halaka min ummin, kata Nabi. Silakan. Maka beliau menjawab, Silakan. apakah kamu punya ibu? Kau punya ibu enggak? Ibu masih hidup enggak? Orang ini menjawab, lah, ibuku wafat. Aku enggak punya ibu. Lanjut. Nabi nggak bilang bapak lo ya. Nabi nggak bilang ayah. Nabi bilangnya ibu. Kau punya ibu tidak? Lanjut Ustaz, kata orang itu. Ia menjawab, tidak. Tidak, ibuku meninggal. Aku enggak punya ibu. Nabi tanya sekarang yang kedua. Fa'allaka min khalatin? Silakan. Apakah kamu punya bibi atau saudari ibu? Apakah kau punya tante, bude atau bule, saudara kandungnya ibu? Bukan saudaranya bapak, bukan. Saudaranya ibu, entah kakaknya ibu atau adiknya ibu. Yang perempuan tapi. Tante ini, bukan paman. Tapi dari ibu. Ya, tante tapi dari ibu. Dulur ibu, ya, yang perempuan ini. Baik. Saudara kandung, betul. Maka laki-laki ini menjawab, ya, silakan Ustaz. Ya. Nah. Ia menjawab, ya. Baik, lalu Nabi berkata, kalau ingin taubatmu diterima oleh Allah, dosamu diampuni oleh Allah, fabirroha. Silakan Ustaz, jawaban Nabi. Maka berbaktilah kepadanya. Maka berbaktilah engkau dengan tantemu, otomatis dosamu terampuni. Coba. Betapa banyak keponakan zaman sekarang yang sudah tidak peduli lagi sama tantenya. Ustadz, masalahnya tante saya ini kalau utang nggak bayar, Ustadz. Utangan nggak bayar, Ustadz. Ya, terjengkelkan hati, Ustadz. Ya, seperti itu. Ya sabar. Sabar, karena dampaknya itu adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau misalnya nih, saya berbuat baik dari keluarganya ayah, dulure ayah, itu apa ganjarannya? Maka ganjaran silaturahim. Panjenengan pasti sudah hafal. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah menyambung silatur, yaitu pahalanya. Tapi kalau berbuat baik sama keluarganya ibu, yang dari ibu ini, itu peluntur dosa itu. Peluntur dosa itu. Andai kata laki-laki tadi ketika ditanya, ibumu hidup tidak? Dia menjawab hidup, maka dia disuruh bakti sama ibunya. Jadi bakti sama ibu melunturkan dosa. Jangan pelit sama ibu. Sebab banyak anak laki-laki zaman sekarang cintanya sama istrinya luar biasa, tapi ibunya ditelantarkan. Betul atau tidak? Ada tidak? Ada. Tidak. Bahkan dimusuhi ibunya. Jahat sama ibunya, sama mertuanya. Wow, luar biasa. Tapi ambe ibu dewe luar biasa pelitnya, jahatnya. Kenapa Ustaz? Kena setan nih bantal. Karena diurak-urak sama istrinya. Berarti kalau punya istri kayak gini Ustadz, saya sebagai suami, dia suka mempengaruhi saya, supaya saya benci sama keluarga saya, sama ibu saya, sama orang tua saya. Boleh saya cerai? Boleh. Bahkan harus cerai. Karena perempuan nggak baik ini, yang seperti ini. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Ini wanita soleha semua di sini. Ini yang saya maksud ini adalah Darmo Satelit Gang Buntu. Ya, tahu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini tiang sepanjang gitu aja sudah, gitu aja lah ya. Itu. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kepada kita itu nggak tak pakai istighfar, langsung diampuni oleh Allah. Terakhir tak kasih contoh satu lagi biar tambah jelas. Nggak pakai baca istighfar, otomatis luntur.
Dalilnya di mana? Tak kasih satu lagi tambahan. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, Ustaz. Jilid 1, betul. Nomornya 187. Jilid 1 nomor 187. Yes. 187. Sahih Targhib wa Tarhib. Kita dengarkan baik-baik. Ya, 187. Sadar tidak sadar, panjenengan kalau melakukan amalan ini, luntur berguguran dosa-dosa kita. Padahal Bapak Ibu tidak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Tidak melakukan sholat sunat taubat. Luntur berguguran. Silakan Ustaz. 187. Sahih Targhib wa Tarhib. Kita dengarkan. Nah, Ustaz. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isinya Ustaz. laki-laki manapun, Ya, itu bukan laki-laki aja. Wanita juga berarti seseorang manapun. Orang manapun atau seseorang manapun. Silakan Ustaz. yang beranjak dari kepada air wudhunya Terus. karena ingin sholat, lalu dia membasuh kedua telapak tangannya, Siapapun seseorang yang berhadapan dengan air wudhu, lalu dia membasuh telapak tangannya. Lanjut Ustaz. maka seluruh kesalahan turun dari kedua telapak tangannya bersama tetesan pertama. Terus, lanjut Ustaz. Terus. Apabila dia berkumur, Kumur, lanjut. beristinsar Istinsyak, menghirup air ke hidung. Lanjut. dan beristinsar, Istinsar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kirinya. Lanjut. maka seluruh kesalahannya turun dari lidahnya. Kesalahan dari mana nih? Kesalahan dari mulutnya. Dosa-dosa yang dari mulutnya. Saya mau tanya, yang namanya dosa lisan itu banyak apa sedikit? Oh, banyak. Wong saya belum datang udah dirasain. Iya. Sepanjang tiga telat tiga teko-teko. Tak maafkan lagi, tak maafkan. Tak maafkan. Yang namanya dosa lisan ini banyak, Bapak Ibu. Itu luntur Anda berkumur, istinsyak menghirup air ke hidung dengan tangan kanan, lalu istinsar mengeluarkannya dengan tangan kiri. Itu seluruh dosa-dosa yang dari lisan kita berguguran. Lanjut teruskan Ustaz. Silakan. Maka seluruh kesalahannya Ya. turun dari lidahnya dan kedua bibirnya bersama tetesan pertama. Teruskan lanjut Ustaz. Apabila dia membasuh wajahnya, Wajah, basuh wajah. Isinya wajah apa? Ada mata. Terus lanjut Ustaz. maka seluruh kesalahan turun dari telinga Terus dan matanya bersama tetesan pertama. saya mau tanya, dosanya mata sedikit apa banyak? Oh, banyak. Banyak dosanya mata. Iya, itu luntur itu. Gak pakai istighfar. Hanya wudhu. Terus lanjut Ustaz, silakan. Apabila dia membasuh kedua tangannya, Tangan sekarang, tangan kanan dulu 3 kali. Terus tangan kiri 3 kali. Lanjut Ustaz. sampai kedua sikunya Lanjut. dan kedua kakinya, Nah, terus sampai kedua mata kakinya, lanjut. maka dia selamat dari seluruh dosa sebagaimana keadaannya pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Bersih seperti bayi baru lahir. Allah. Gak pakai mengucapkan istighfar ini. Gak pakai ini. Iya, dengan amalan anggota badan. Ya, seperti itu. Baik, kalau begitu ada istighfar itu yang dengan lisan, ada yang dengan amalan anggota badan. Ya, sekarang kita masuk nomor 2, hukum istighfar. Istighfar itu Bapak Ibu sekalian, hukumnya ada 3. Ada 3. 3. Ya. Yang pertama, ada yang hukumnya wajib. Istighfar hukumnya wajib. Istighfar hukumnya wajib. Ya. Yang kedua, ada istighfar itu yang hukumnya sunnah. Sunnah istighfar, minta ampun hukumnya sunnah. Yang ketiga, ada istighfar hukumnya haram. Wih. Haram. Maksudnya gimana? Tak jelaskan sekarang. Hukumnya wajib ini untuk siapa yang wajib? Ini untuk kita, karena kita ini makhluk pendosa. Kita ini orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Maka wajib minta ampun. Itu kita, berlaku untuk kita. Berarti untuk kita itu wajib istighfar. Ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya kita itu wajib untuk istighfar? Dalilnya adalah minta tolong
Ibnu Majahnya jilid 3. Ibnu Majah ada. Itu di sana, di sebelah sana. Bukan, sebelah sana. Nah, jilid 3 warna hijau. Ojo, nah itu. Jilid 3, nomor 3, jilid 3. Nah, kita dengarkan. Ya. Ibnu Majah nomornya nomor 3441. 3441. Kita dengarkan. Ibnu Majah nomor 3441 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, 3441. 3441. Saya bacakan sambil dicari ini terjemahannya. Ya, ketemu ya. Silakan Ustaz dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda. Baik, coba saya angkat gelas ini. Bapak Ibu nanti bisa dites ya, nanti di rumah Anda bisa melakukan untuk introspeksi aja ya. Lihat gelas ini, di dalamnya ada air yang bening, putih, jernih, bening. Seperti inilah kondisi panjenengan saat dilahirkan oleh ibu kita. Semuanya, gak ada dosa. Putih, bening, jernih, seperti air ini. Terus, silakan Ustaz, kita dengarkan. Silakan. Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat kemaksiatan, Ya. maka akan menjadi titik hitam di hatinya. Baik, inilah yang saya pegang ini, gelas yang berisi air, hati kita saat kita belum akil balik. Hati kita seperti ini. Begitu sudah balik, lalu kita melakukan dosa maksiat, tadi Ustadz Samsul mengatakan ada titik hitam di hatinya. Panjenengan ambil saja obat merah atau tinta Anda teteskan. Misalnya apa ini? Dosa kurang ajar dengan orang tua. Tes. Mulai. Kira-kira cukup 1 tetesan? Roto ake, suka bentak, gak nur bikin orang tua sedih kepikiran. Roto ake, tes. Sudah mulai. Ya. Terus dosa apa lagi? Dosa istri kepada suaminya, suka membentak. Kira-kira banyak apa dikit ini? Banyak. Sudah tes. Ya. Mana lebih banyak, dosa suami ke istri atau istri ke suami? Ya sudah ya, kita lanjutkan. Dosa ghibah, membicarakan aib orang. Tes. Banyak. Dosa melihat sesuatu yang Allah haramkan. Ya, buka YouTube ternyata ada aurat yang terbuka di situ. Naudzubillah, tes sering soalnya. Ya. Apalagi tambah dipencet tambah horor. Ya, seperti itu ya. Baik. Terus dosa apa lagi? Dosa banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sehingga air yang putih ini jadi apa ini? Hitam, keruh. Inilah kondisi hati kita. Ya, ini nanti dipraktekkan sendiri di rumah. Yang hitam itu, sehingga kalau hitam keruh, maka doa tidak mungkin diijabah, nggak mungkin. Terus ibadah nggak mungkin tenang. Kenapa? Hatinya gelap, hitam. Karena yaitu dipenuhi dengan dosa. Saking banyaknya maksiat, sehingga ibadahnya males, baca Quran males, mau taklim males, doa tidak dikabulkan. Semuanya seperti itu. Nah terus caranya gimana? Ustadz Samsul akan melanjutkan sabdanya. Sabda Nabi SAW. Silakan Ustadz Samsul, silakan. Sabda Rasulullah SAW. Dilanjutkan, silakan. Apabila? Dan jika ia bertobat. Nah, tobat. Saya ambilkan, maaf Mister, gelas lagi. Minta tolong. Saya ambilkan gelas yang keruh hitam ini. Saya ambilkan yaitu air lagi. Ini adalah taubat. Ya, ulang lagi Ustaz kalimatnya. Jika ia bertobat serta meninggalkannya, maka dan meminta ampun, maka hatinya akan diputihkan. Dulu dia durhaka sama orang tua, siram terus dengan air. Ini tobat. Sekarang jadi anak yang berbakti. Dulu dia berbicara kasar dengan suaminya, sekarang menjadi istri soleha, suami yang soleh terhadap istrinya. Dulu dia suka melakukan maksiat, lalu dia tinggalkan, taubat terus, sehingga yang hitam itu terus naik terus keluar menjadi putih kembali seperti ini.
Dan ini kalau meninggal dunia kondisinya kayak gini, inilah yang namanya qalbun salim. Tapi ternyata sudah putih, ngerasani orang lagi, tes. Lanjut Ustaz, silakan teruskan. Dalil belum kelar, silakan. Jika terus melakukannya, Nah, melakukan dosa, diulang lagi dosanya, tobat kumat lagi, maka akan terus bertambah. Terus, Dan itulah penutup hati. nah, hatinya tertutupi. Kalau sudah hatinya tertutupi, sulit dapat nasihat, nolak. Iya, sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Wong hatinya tertutup dengan dosa. Makanya segera minta ampun dan bertobat agar Allah menjernihkan, yaitu hati kita. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu hukum yang pertama tadi apa? Wajib. Untuk siapa wajib ini? Untuk kita. Yang nomor 2 hukumnya apa? Sunnah. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Sunnah untuk Nabi. Sunnah. Untuk Nabi sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Nabi itu dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah dihapus semua oleh Allah. Tidak ada dosa. Makanya, tapi beliau istighfarnya 100 kali. Beliau istighfar itu 100 kali. Dalam sehari 100 kali. Bapak Ibu sekalian. Ya, coba dibuka Ustaz. Ibnu Majah tetap nomornya 3091. 3091. Ibnu Majah nomor 3091. Kita dengarkan. Mundur dari yang tadi. Ibnu Majah nomor 3091. Iya. Silakan Ustaz. 3091. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. sesungguhnya Iya. aku telah beristighfar kepada Allah Iya. dan bertobat kepadanya Berapa kali? dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal Nabi itu sudah dijamin dosanya diampuni. Di mana Ustadz jaminan itu? Nabi itu dosanya diampuni. Dicatat saja, nanti dibaca sendiri. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Nabi itu dosanya yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Itu di mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat nomor 48. Nanti dibaca sendiri. Quran surat 48 itu surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Fat. Surat Al-Fat. Ayatnya ayat 2. Ayatnya ayat 2. Ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Loh, surat Al-Fat ayat 2. Jadi Nabi itu tidak punya dosa. Nabi itu maksum, terhindar dari maksiat, tapi minta ampunnya 100 kali. Makanya hukumnya sunnah untuk Nabi. Lah yang terakhir, istighfar hukumnya haram. Loh kok ada minta ampun kok hukumnya haram? Untuk siapa ini? Untuk orang kafir. Memintakan ampunan untuk orang kafir nggak boleh. Meskipun orang kafir itu orang tuanya sendiri. Kan ada anaknya Islam, bapak ibunya Nasrani. Ada enggak? Lalu si anak saking cintanya sama orang tuanya, ketika orang tuanya wafat, anaknya mendoakan, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afi. Nggak bisa. Haram, nggak boleh. Ya Allah ampuni papa mamaku. Haram. Karena orang tuanya non-muslim. Nggak bisa. Dalilnya di mana itu? Nanti dibaca sendiri, At-Taubah 113. Surat nomor 9, At-Taubah. Surat 9 At-Taubah ayatnya 113. Ini nggak apa-apa deh, kita dengarkan murotalnya. At-Taubah 113. Ya, surat At-Taubah 113. Silakan. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi Tidak pantas bagi Nabi. Dan orang-orang yang beriman kenapa kok tidak pantas, tidak patut? Lanjut Ustaz. memintakan ampun kepada Allah Untuk bagi orang-orang musyrik, meskipun walaupun mereka orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. sesudah jelas Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. nggak bisa didoakan ampunan, nggak masuk, ya, nggak akan diterima oleh Allah. Makanya hukumnya haram, nggak boleh. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, didoakan supaya dapat hidayah, boleh. Yang nggak boleh itu doa ampunan. Wong orang tuanya kalau bersih, orang tuanya Kristen misalnya, Nasrani,
Non-muslim lah, non-muslim. Bersin mengucapkan hamdalah. Ada enggak orang non-muslim bisa mengucapkan hamdalah? Malah fasih. Acing, alhamdulillah. Fasih. Ya. Maka anaknya tidak boleh mendoakan yarhamukallah. Tapi anaknya justru mendoakan yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Boleh. Kalau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Haram. Orang kafir nggak boleh didoakan ampunan rahmat. Jadi kalau bapak ibunya meninggal, ya anaknya tidak doakan apa-apa. Ya itu sedihnya di situ. Kalau anak punya orang tua kafir, itu sedihnya. Itu doanya nggak mungkin nyampe karena dia bukan muslim. Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk materi nomor 3, keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar Bapak Ibu sekalian sangat banyak. Saya cukupkan satu aja. Keutamaan istighfar tadi surat Nuh ayat berapa tadi surat Nuh? Ayat berapa? 10 sampai 12. Dapat apa saja tadi? Orang kalau banyak istighfar. Surat Nuh ayat 10 sampai 12 dapat 4. Yang pertama diapakan? Ya, diberikan apa itu? Hujan-hujan, betul. Hujan yang lebat, satu. Makanya kalau musim kemarau banyak istighfar. Allah turunkan hujan. Yang kedua adalah dibuat kaya. Hartanya diperbanyak. Yang ketiga, anak keturunannya diperbanyak. Yang nomor 4, diberikan yaitu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi itu aja sudah cukup itu surat Nuh itu. Surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Itu ada 4 di situ itu. Keutamaan istighfar. Ya, yang tadi sudah kita bahas tadi. Tentang Hasan Al-Basri tadi loh Bapak Ibu. Masih ingat ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan waktu dan tempat dianjurkannya istighfar. Kapan istighfar ini dianjurkan untuk dibaca? Kapan? Ayo. Nih ya. Saya akan sebutkan. Satu. Yang pertama ini. Yang pertama adalah kapan ini? Setelah melakukan perbuatan dosa. Istighfar. Setelah melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau kita habis melakukan dosa istighfar, astagfirullah. Habis melihat sesuatu yang Allah haramkan, astagfirullah. Alihkan pandangan. Jangan dilihat lagi. Astagfirullah. Dilihat lagi, astagfirullah. Ya enggak benar ini. Ya. Ketika setelah melakukan perbuatan dosa. Ini nomor 1 ini ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat 7 Al-A'raf ayat 23. Kisah tentang apa? Adam dan Hawa. Yang telah memberikan teladan baik kepada kita setelah memakan buah terlarang itu, bukan khuldi ya, buah terlarang itu, ya dari pohon terlarang. Maka Nabi Adam alaihissalam kan berdoa kepada Allah, surat 7 ayat 23, Al-A'raf ayat 23. Kan Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna, itu kan, lihat artinya, Rabbana dzalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak menyayangi, tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami pasti akan menjadi orang yang rugi jika engkau tidak mengampuni kami. Makanya setiap melakukan dosa, sebagaimana Adam setelah makan buah terlarang itu langsung dikeluarkan dari surga, langsung berdoa Rabbana dzalamna, maka tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah di hari Jumat. Jadi Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, tobatnya diterima hari Jumat, dan diwafatkan oleh Allah meninggal di hari Jumat. Jadi Jumat itu istimewa. Semuanya tentang Nabi Adam hari Jumat itu. Ya. Dan tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Jumatnya kapan? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Cuma Nabi sudah memberikan gambaran. Apa kata Nabi? Semua binatang melata tidak akan pernah mengeluarkan suaranya sampai begitu melihat matahari terbit di hari Jumat, maka mereka baru mengeluarkan suaranya. Kenapa? Karena kata Nabi, mereka takut kalau hari itu hari kiamat. Berarti kalau begitu kiamat itu terjadi hari Jumat sebelum matahari terbit. Karena binatang ini takut mengeluarkan suaranya. Karena khawatir kalau itu terjadi kiamat. Begitu lihat matahari terbit, berarti mereka yakin kalau hari itu tidak terjadi kiamat. Berarti kalau begitu kejadiannya saat manusia lalai. Seperti itu. Hati-hati ya. Nah ini banyak manusia-manusia gak takut jam 2 malam keluar dari diskotik hari Jumat. Ya. Jam 2 malam nonton bola.
La haula wala. Jerman melawan Persibaya. Iya. Iya, Spanyol melawan Deltras. La haula wala quwwata. Ya ada manfaatnya. Mending dipakai tahajud. 1 jam setengah, 45 menit kali 2, 90 menit. Dipakai baca Quran 1 juz lebih. Manfaat. Kita tidak tahu umur kita. Jangan dihabiskan nonton gini. Pinter orang kafir ini. Itu big match itu ditaruh di jam-jam waktunya tahajud. Betul atau tidak? Sampai kadang-kadang ada orang, ada ini teman saya cerita, saking gentingnya ini pertandingan tahajud, sambil TV dinyalakan. Itu begitu penyiarnya, la haula. Bayangkan, berarti dia tidak khusyuk. Dia tetap memikirkan pertandingan itu. Eman ya. Jangan sia-siakan umur kita. Jangan. Umur yang tahu hanya Allah. Umur ini bukan hadiah tanpa pertanggungan jawab. Nomor 2, kapan baca istighfar? Setelah sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat. Jadi habis sholat sunat taubat, itu istighfar. Loh, bukan istighfar dulu, Ustaz. Enggak. Setelah sholat sunat taubat. Mana dalilnya? Minta tolong Ibnu Majah. Jilid 1. Ibnu Majah. Ya itu, betul. Yang hijau itu, Bapak. Yang itu, di situ. Betul. Jilid 1, nomor 1. Baik. Nomornya belakang sendiri, Ustaz. Nomornya belakang sendiri. Nomor 1152. 1152. 1152. Kita dengarkan. Jadi orang itu kalau habis melakukan dosa, itu tidak langsung istighfar. Tapi sholat dulu, ngambil air wudhu, sholat. Itu yang benar. Setelah sholat, baru istighfar. Jadi kita, mohon maaf ya, kita melakukan dosa, apapun dosanya. Itu bukan kemudian, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Bukan. Langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Niatkan sholat sunat taubat. Janji tidak akan ngulangi lagi setelah sholat. Astagfirullah. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Jadi setelah sholat, bukan sebelum. Baca Ustaz, 1152. Silakan Ustaz, ayo, silakan. Dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, Iya, silakan. jika aku mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis, Iya. maka Allah akan memberikan faedahnya kepada aku seandainya. Ya, lanjut Ustaz. Jika ada orang lain mengaburkan hadis itu, aku akan meminta sumpahnya. Terus, Jika dia telah bersumpah, maka aku akan membenarkannya. Dan sesungguhnya Abu Bakar ya, telah mengabarkan kepadaku. apa itu? Abu Bakar benar, dia berkata, Ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya lah ini poinnya. Jika, tidaklah seorang yang melakukan dosa, nah, seorang yang melakukan dosa, lanjut. lalu dia berwudu, Loh, habis dosa, melakukan dosa wudhu, bukan istighfar. Terus berwudhu, lanjut Ustaz. dan memperbagus wudunya. Dia memperbagus wudhunya dengan sempurna. Lanjut terus. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat sunat taubat ini. Lanjut Ustaz. Misal berkata, Ya. kemudian dia sholat lalu memohon ampunan Allah. Nah, istighfar. Habis sholat istighfar. Bukan istighfar dulu baru sholat sunat taubat. Lanjut teruskan, maka Kecuali Allah akan mengampuninya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Rahmatnya Allah itu luas. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 3, setelah mengerjakan amal ketaatan. Setelah mengerjakan amal ketaatan. Pokoknya setiap melakukan amalan ketaatan, itu istighfar. Itu istighfar. Panjenengan pengen tahu buktinya, tak tunjukkan buktinya. Ya. Sholat itu amalan ketaatan tidak? Setelah sholat baca apa? Istighfar. Zakat fitrah itu amalan ketaatan atau tidak? Lihat katanya Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri turhatan lis-shaimi minal lahwi warrafas. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan, membersihkan dari orang-orang yang dari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang mengandung dosa. Saya tanya, zakat fitrah itu di awal Ramadan atau akhir Ramadan? Akhir. Pokoknya setiap selesai melakukan amalan ketaatan. Ramadan. Saya mau tanya, Lailatul Qadar itu di 10 yang awal, tengah atau akhir? Akhir. Lihat doa yang Nabi ajarkan di akhir 10 hari yang terakhir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, yang mencintai orang yang minta ampun, maka ampuni aku. Pokoknya setiap selesai, termasuk haji, orang setelah wukuf di Arafah, maka dia kan bertolak menuju lempar jumrah tanggal 10. Maka tanggal tasriknya 11, 12, 13. Ya. Disuruh apa itu? Disuruh istighfar plus membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah. Istighfar. Orang setelah wukuf itu disuruh istighfar. Semua ibadah diakhiri dengan istighfar. Semuanya. Jadi setiap selesai melakukan amalan ketaatan itu istighfar. Setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, itu ya. Baik, terus apalagi nih? Yang nomor 4. Ya. Yang nomor 4 adalah istighfar ini di dalam sholat. Dibaca di dalam sholat. Lihat Bapak Ibu, panjenengan sadar tidak sadar, ketika panjenengan sholat, itu ada istighfar di dalamnya. Minta ampun, ada. Contohnya, siapa yang hafal doanya ruku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Lihat ditutup apa? Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Itu ya. Adapun teman-teman kita yang lain membaca Subhan Rabbiyal Adzimi wa bihamdi. Enggak masalah, sama-sama sahih. Yang salah yang enggak sholat gitu aja ya. Baik, sama-sama sahih ya. Baik, kalau yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli Muhammadiyah ya. Baik, saya dulu sekolah di Muhammadiyah, SMP, SMA saya Muhammadiyah, kuliah saya juga di Muhammadiyah. Itu diajarkan itu juga sama. Baik, tapi ada dalil lain yang sahih yaitu Subhanallah Rabbiyal Adzimi wa bihamdi. Terus ketika sujud baca apa? Sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi gfirli. Warhamni. Atau Allahumma gfirli. Warhamni. Wajburni. Dan seterusnya. Ya Allah ampuni aku. Berarti di dalam sholat minta ampun. Istighfar. Terus kapan lagi ini? Di antaranya minta ampun. Ketika terjadi gempa. Jadi kalau gempa istighfar, dalilnya hadis Bukhari, nomor asli. Di sini kitabnya tidak ada. Sahih Bukhari, ya, ketika terjadi gempa, nomornya Sahih Bukhari, ketika terjadi gempa, itu istighfar. Jadi ketika gempa, ya, itu baik itu sebentar ataupun lama, ya, maka jangan teriak, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu ya. Itu dalilnya adalah Sahih Bukhari nomor 1059. 1059. Nomor asli itu. 1059. Sahih Bukhari. Ya. Terus kapan lagi? Zikir pagi petang. Istighfar. Zikir pagi petang. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Terakhir. Oh, belum terakhir. Masih ada 2. Yang berikutnya adalah memohonkan ampun untuk orang tua. Memohonkan ampun untuk orang tua. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi. Atau kalau orang tuanya masih hidup, Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Kan gitu ya. Kalau orang tuanya sudah wafat, yang meninggal bapaknya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Kalau yang perempuan yang meninggal, ibu, ya, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha, dan seterusnya. Itu istighfar untuk orang tua. Baik. Terus yang terakhir, penutup kapan istighfar? Saat mengakhiri majelis taklim. Sudah waktunya berakhir. Ya. Ketika mengakhiri majelis taklim. Ayo baca apa kafaratul majelis? Subhanakallah. Pelan-pelan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terus nah di situ astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Loh itu. Masih ada sisa satu lagi kan materi kita. Perbedaan apa? Istighfar dan taubat. Singkat aja bedanya. Gampang kok bedanya. Perbedaannya, kalau istighfar tidak ada batas waktunya. Istighfar tidak ada batas waktu. Hidup meninggal tetap istighfar. Jadi kalau orangnya hidup dia minta ampun. Kalau orangnya wafat dimintakan ampun untuk anaknya. Ya Allah ampuni bapakku. Ya Allah lapangkan kuburnya. Untuk itu diminta. Istighfar tidak ada batas waktu. Tapi kalau tobat ada batas waktunya. Sampai kapan? Sampai ajal.
Begitu meninggal, innalillahi, selesai. Tidak ada tobat lagi. Karena sudah meninggal. Tapi kalau istighfar terus, meskipun orangnya sudah meninggal, anaknya yang mintakan ampunan, nyambung terus. Tapi kalau tobat, nggak mungkin seorang anak, ya Allah terimalah tobat ayahku. Enggak, orangnya sudah meninggal. Ya Allah ampuni ayahku, ya Allah ampuni dosa ibuku. Itu benar. Jadi kalau istighfar tidak ada batas waktu, kalau tobat ada batas waktunya. Terakhir perbedaannya adalah kalau istighfar bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan oleh si pelaku dan orang lain. Istighfar itu bisa dilakukan oleh si pelaku dan orang lain. Contohnya. Saya istighfar, saya yang melakukan. Saya, Abu Aslam, melakukan. Astagfirullah, wa atubu ilaih. Saya meninggal, anak saya yang melakukan, memohonkan ampun untuk saya. Begitu. Bisa pelakunya dan bisa orang lain. Tapi kalau tobat, hanya bisa dilakukan oleh si pelaku dosa itu sendiri. Jadi orang yang berbuat dosa itu sendiri kalau tobat. Ya. Kalau orangnya meninggal, ya selesai. Tidak ada orang lain mentobatkan orang itu. Nggak ada. Ya. Kalau istighfar memohonkan ampun ada, tapi kalau tobat mentobatkan orang lain nggak ada, karena orangnya sudah wafat. Bisa dipahami ya? Saya tobat, ya Allah, terimalah tobatku ya Allah. Hamba melakukan dosa besar, terima tobat hamba. Saya masih hidup. Saya meninggal, anak saya berkata, ya Allah terimalah tobat abiku. Enggak lah, wong saya sudah wafat. Yang bisa tobat saya sendiri pelakunya. Tapi kalau minta ampun istighfar, saya sendiri bisa. Saya meninggal, lanjut ke anak keturunan kita semua. Bisa. Bahkan bukan anak kita, orang lain. Ketika sholat jenazah, Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar baca sholawat, Allahu Akbar, Allahumma gfirlahu. Padahal orang ini bukan anaknya, orang lain. Bisa memohonkan ampun. Kalau istighfar nyambung terus. Faham bedanya? Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuntas amalan nomor 2. Amalan yang nomor 3, insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan. Memangnya ada berapa Ustadz amalannya? Totalnya ada 16 Bapak Ibu. 16 ya, dari Quran dan hadis Nabi. Baik, karena waktunya sudah pukul 9 lewat, kami cukupkan sampai di sini ya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah meridhoi menerima semua amal ibadah kita dan doa-doa kita. Semoga kita kelak di hari kiamat tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang ada di surganya Allah yang kekal dan abadi. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.